Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadilah Meisya Azahra dengan NIM H0712311018. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu normalisasi database. Jadi, dalam definisinya, normalisasi database merupakan proses penerapan peraturan untuk desain database yang dimana tujuan objektifnya yaitu untuk mengurangi masalah dalam pemakaian database, yakni suatu ketidakkonsistenan atau tidak normal yang apabila dilakukan penghapusan, pengubahan, ataupun pembacaan pada suatu basis data. Yang kemudian ini penting untuk membantu memastikan bahwa kita telah membagi item informasi ke dalam tabel yang sesuai. Nah, apakah semua data itu bisa dinormalisasi? Jawabannya yaitu bukan berarti semua database bisa dinormalisasi. Hanya database dengan tipe relational database yang bisa dinormalisasi. Jikalau data yang di-store dalam database memiliki field yang tidak berulang digunakan dan sedikit, maka normalisasi tidak dibutuhkan. Terdapat beberapa macam bentuk normalisasi, yaitu pertama, terdapat bentuk tidak normal. Nah, bentuk ini merupakan kumpulan data yang akan disimpan, yang dimana tidak ada keharusan untuk mengikuti suatu format tertentu. Namun dapat saja data ini dianggap tidak lengkap atau terduplikasi, dan data dikumpulkan apa adanya. Kemudian bentuk normal pertama yaitu 1NF. Nah, satu tabel dikatakan dalam bentuk normal pertama bila setiap kolom bernilai tunggal untuk setiap baris. Jadi ini berarti bahwa nama kolom yang berulang cukup diwakili oleh sebuah nama kolom. Ya, jadi tidak perlu ada indeks dalam memberi nama kolom. Kemudian bentuk normal kedua yaitu ketika tabel berada dalam bentuk normal pertama, semua kolom, yang dimana bukan kunci primer itu tidak tergantung sepenuhnya terhadap kunci primer. Nah, jadi ini bergantung pada kunci primer yang sudah dibedakan lagi. Kemudian ada bentuk normal ketiga, yaitu 3NF. Nah, satu tabel berada dalam bentuk normal ketiga jika tabel berada dalam bentuk normal kedua. Nah, jadi setiap kolom bukan kunci primer tidak memiliki ketergantungan secara transitif terhadap kunci primer. Nah, jadi ini merupakan sebuah database sebelum normalisasi. Tabel ini berisi barang-barang yang dimana terdapat kode fakturnya, tanggal, kode barang, nama barang, harga, dan juga kuantitinya atau jumlah barangnya. Nah, barang-barang yang ada di dalam database ini yaitu Indomie goreng yang dimana harganya itu 2.500 dengan banyak 5. Kemudian ada Indomie goreng jumbo yaitu 3.000 dengan banyak 8. Mie sedap goreng 2000 dengan harga 2.500 dengan banyak 9. Kemudian mie sedap soto dengan harga 2.300 dengan banyak 3. Intermie goreng 1.500 dengan banyak 6. Intermie soto dengan harga 1.500 sebanyak 6. Dan pop mie ayam dengan harga 4.500 sebanyak 3. Nah, kemudian ketika dinormalisasi akan masuk ke bentuk normal pertama dulu.
Jadi, suatu tabel dikatakan satu NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Nah, contohnya seperti ini. Jadi setiap baris itu menjadi eh, nilai tunggal masing-masing yang dimana yang pertama itu yang sebelumnya eh, kode faktur kolom baris kode fakturnya itu kode faktur yang sejenis akan merupakan tunggal untuk barang-barang yang berbeda. Namun ini telah dipisahkan dari kode faktur juga tanggalnya. Kemudian bentuk normal keduanya yaitu ketika tidak dipernah. Jadi syaratnya itu tidak diperkenalkan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Maka pada normalisasi 2NF ini primary key yang dibutuhkan. Contohnya 2NF ini, contohnya yang tabel telah dinormalisasi dalam bentuk kedua ini, yaitu dipisahkan antara kode barang, tabel kode barang dengan yang merupakan yang dimana tabel pertama ini merupakan tabel barang yang fokus terhadap barang satuannya. Jadi barang satuannya itu terdapat kode yang berbeda-beda dengan nama yang berbeda-beda juga dengan harga juga masing-masing. Nah, kemudian tabel yang kedua ini dibedakan dengan primary key yang kedua yaitu kode faktur. Nah, kode fakturnya itu termasuk tanggal, kode barang dan juga banyaknya barang. Kemudian pada bentuk normalisasi ketiga juga tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel, yaitu tidak tergantung pada primary key seperti kode faktur dan kode barang yang dimana harus dipisahkan dari tabel jenis barang. Nah, ini adalah contoh tabel bentuk normalisasi ketiga. Nah, dari tabel bentuk normalisasi ketiga ini dapat dibentuk IRD di mana ada 3 entity yaitu tabel barang, transaksi, dan juga detail barang. Dengan masing-masing primary key-nya yaitu kode barang, kode faktur, dan juga di detail barang itu terdapat 2 foreign key. Nah, jadi kesimpulannya itu, pertama, perancangan sistem basis data sangat penting untuk keberhasilan implementasi sistem manajemen basis data yang memenuhi persyaratan data sistem perusahaan. Yang kedua, normalisasi pada DBMS merupakan proses yang membantu menghasilkan sistem database yang hemat biaya dan memiliki model keamanan yang lebih baik. Ketergantungan fungsional adalah komponen yang sangat penting dalam proses normalisasi data, yang dimana kebanyakan sistem basis data adalah basis data yang dinormalisasi hingga bentuk normal ketiga dalam DBMS. Kemudian primary key yang diidentifikasi secara unik adalah catatan dalam tabel dan tidak boleh nol. Kemudian foreign key-nya itu membantu menghubungkan tabel dan mereferensikan kunci utama. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.